Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Ya, sebelum belajar, mari kita mulai pelajaran kita pada hari ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan belajar materi fikih tentang sholat sunnah. Ada yang tahu apa itu sholat sunnah? Ya, sholat sunnah adalah secara fikih sholat yang apabila dilaksanakan maka orang yang mengerjakan itu mendapatkan pahala dan keistimewaan khusus. Tetapi kalau tidak dikerjakan dia tidak mendapatkan dosa. Itu adalah sholat sunnah. Ya. Jadi kalau ada orang melaksanakan sholat sunnah maka dia akan dapat pahala khusus, keistimewaan khusus. Kalau tidak mau ya nggak apa-apa. Tetapi kalau ibaratkan menabung, ya, sholat sunnah adalah tabungan di mana nanti di akhir kita akan menuai hasilnya. Nah, kalau kita nggak pernah nabung, nggak pernah melaksanakan sholat sunnah, hanya mengandalkan sholat wajib, tentu kita akan kurang dibandingkan dengan teman-teman kita yang melaksanakan ibadah sholat sunnah. Sholat sunnah juga ada nama lainnya yaitu sholat tatawu. Jadi kalau mendengar kata sholat tatawu maka itu sama dengan sholat sunnah, ya. Jadi jangan salah. Fungsi sholat sunnah itu adalah sebagai pelengkap, jadi bukan pengganti. Misalkan ada yang sholat sunnah sebelum sholat subuh 2 rakaat, ya, dia silahkan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat baru kemudian sholat subuh. Bukan kemudian habis sholat sunnah kemudian nggak sholat subuh. Nah, ini salah, ya. Karena apa? Sholat sunnah sekali lagi adalah sebagai pelengkap, bukan pengganti sholat subuh. Dasarnya apa? Dasarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awalu ma yuhasabun nasa bihi yaumal qiyamati min a'malihimus sholat." Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat besok adalah as-sholat. Ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman kepada para malaikat, "Wahai malaikat, apakah amalan atau sholat hambaku lengkap? Kalau nggak lengkap, maka tolong dilihat dari tatawu'nya, dari sholat sunnahnya untuk menambahkan." Begitu juga nanti ibadah-ibadah yang lain seperti itu. Misalkan puasa Ramadan wajib. Nah, kita biasa melaksanakan puasa sunnah. Nah, ketika Ramadan kita ada yang kurang maka diambilkan dari puasa sunnahnya, ya. Jadi seperti itu. Nah, ada macam-macam sholat sunnah. Ada yang bisa menyebutkan? Ada berapa? Ya, yang pertama ada rawatib. Yang kedua sholat duha. Yang ketiga tahiyatul masjid. Yang keempat adalah sholat idain. Kemudian yang kelima adalah istikharah. Keenam tahajud. Ketujuh istisqa. Dan yang terakhir ada sholat gerhana. Tetapi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini baru 4, ya. Sholat rawatib, sholat duha, sholat istikharah, dan sholat tahajud. Jadi kita hari ini belajarnya 4 macam sholat sunnah ini dulu. Nah, sholat rawatib, ada yang tahu apa itu sholat rawatib? Ya, sholat rawatib adalah sholat yang mengiringi sholat wajib atau sholat fardu. Sholat rawatib ada 2, ya. Yang mengiringi sholat fardu itu ada 2. Yang pertama qobliyah, yang kedua ba'diyah. Ada yang bisa menjelaskan apa itu qobliyah? Ya, qobliyah adalah sholat yang dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat
wajib. Sedangkan ba'diyah adalah sholat yang dilaksanakan sesudah sholat wajib. Nah, untuk yang sebelum atau qobliyah itu ada qobliyah subuh 2 rakaat ya. Kemudian 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian kalau yang ba'diyah itu ada 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Kemudian 2 rakaat setelah isya ya. Jadi itu ada 5 sholat rawatib. Kemudian ada sholat tahajud. Nah, siapa yang biasa melaksanakan tahajud di rumah? Tahajud kalau di bulan Ramadan namanya sholat ya taraweh. Tapi kalau di luar Ramadan maka namanya sholat tahajud atau sholat lail. Tapi kalau Ramadan, qiyamul Ramadan ada ya, lail Ramadan. Sholat tahajud bisa dilaksanakan 4-4-3, bisa 2-2-2-2-3, bisa 2-2-2-2-1 ya. Kalau mau melaksanakan pilih mau yang 4-4-3, 2-2-2-3 atau 2-2-2-2-1 ya, witirnya 1 atau 3. Nah, ketika sholat tahajud ya disunahkan dimulai dari sholat iftitah dulu 2 rakaat, baru kemudian melaksanakan yang 11 tadi. Kemudian ketentuannya harus dikerjakan setelah sholat isya. Nah, kalau mau melaksanakan sebelum isya nggak boleh ya, harus setelah isya. Kemudian disunahkan ketika witir rakaat pertama membaca surat Al-A'la, yang kedua surat Al-Kafirun, yang ketiga surat Al-Ikhlas ya. Jadi 3 bacaan ini disunahkan, diutamakan dibaca ketika sholat witir ya. Setelah sholat witir, nah kita dianjurkan untuk membaca doa Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus 3 kali, baru kemudian setelah itu Rabbil Malaikati war Ruh. Kemudian sholat duha. Ada yang tahu sholat duha? Ya, kita biasanya kalau di sekolah melaksanakan sholat duha secara berjamaah ya. Setelah bel kita sholat duha 4 rakaat secara berjamaah. Nah, sholat duha ini boleh dilaksanakan secara berjamaah, boleh munfarid. Rakaatnya bagaimana? Boleh dikerjakan 2 rakaat, 4 rakaat atau 8 rakaat. Nanti tiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai 8 kalau mau melaksanakan yang 8 rakaat. Nah, bagi orang yang sholat duha itu ada keutamaan ya. Apa keutamaannya? Orang yang sholat duha itu ibaratkan orang yang sedang disamakan dengan orang yang sedang sedekah. Karena setiap anggota tubuh ini ada sedekahnya masing-masing ya. Maka dicukupkan dengan 2 sholat duha. Keutamaan yang kedua itu ialah disamakan pahalanya dengan orang melaksanakan haji dan umroh jika sholat duhanya diawali dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Jadi kalau misalkan sholat subuh di masjid secara berjamaah, kemudian menunggu sampai sholat duha datang, sholat waktu duha datang, kemudian sholat 2 rakaat duha, maka pahalanya sama seperti orang haji dan umroh. Kemudian keistimewaan atau keutamaan yang ketiga, Allah akan mencukupkan rezekinya di sore hari bagi orang yang melaksanakan sholat duha di pagi hari ya.
Kemudian kalau dzikir maka sama seperti dijauhkan dari api neraka. Kemudian orang yang sholat duha itu dikategorikan atau disamakan dengan orang-orang yang melakukan taubat, ya, minta maaf kepada Allah, mohon ampun kepada Allah dari segala maksiat dan dosa. Kemudian ada sholat istikharah. Nah, apa sholat istikharah itu? Secara bahasa, sholat istikharah itu adalah minta ditunjukkan, memohon kepada Allah untuk ditunjukkan, dipilihkan yang terbaik. Berarti kalau secara istilah, sholat istikharah adalah sholat yang dilakukan untuk meminta petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk agar Allah memilihkan kita pilihan yang terbaik. Misalkan besok ketika lulus, ketika sudah kelas 9 lulus, bingung mau masuk sekolah A atau sekolah B, maka kita caranya minta tolong sama Allah, minta dipilihkan, kita sholat 2 rakaat, sholat istikharah. Kemudian sholat istikharah dilakukan 2 rakaat, ya, niatnya biasa. Kemudian sholat istikharah itu tidak terikat waktu, tidak harus pagi, tidak harus malam, ya, boleh kapan saja, yang penting tidak dalam waktu-waktu dilarang sholat. Kapan waktu-waktu dilarang sholat? Waktu-waktu dilarang sholat pertama itu ketika matahari terbit. Yang kedua ketika matahari benar-benar pas di atas kepala, ya, jadi sebelum sholat duhur, beberapa menit sebelum sholat duhur, ya, setelah duha selesai sebelum duhur maka itu dilarang sholat karena disamakan dengan pemuja setan. Yang ketiga dilarang sholat itu ketika matahari terbenam, ya, jadi nggak boleh kita sholat istikharah pada waktu-waktu itu. Nah, kemudian disunahkan ketika selesai sholat kita ada doanya. Ada yang hafal? Nah, ini doanya dihafalin, ya. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal adim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairan li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarran li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu wahdur liyal khaira thumma ardini bih, yaitu doanya, yaitu sambil dibaca keinginannya, hajatnya, kebutuhannya, minta ditunjukkan oleh Allah apa, ya, dibaca. Misalkan minta ditunjukkan mau sekolah A atau sekolah B, ya, sholat istikharah baca doa itu sambil disebutkan kebutuhannya tadi, ya. Jadi ini adalah sholat sunnah. Alhamdulillah, untuk hari ini pelajaran kita tentang sholat sunnah kita cukupkan. Syukron ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.